Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Rabu tanggal 19 Februari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Keadaan begitu tegang, udara terasa berat seiring dengan tatapan tajam yang saling bersilangan di antara mereka. Aksa dan Amira terkepung, sementara Pak Lian berdiri di tengah anak buahnya yang siap bertindak kapan saja. Dengan suara rendah yang penuh ancaman, Pak Lian memperingatkan Aksa agar segera mengucapkan selamat tinggal pada asistennya. Karena baginya, sore ini akan menjadi sore terakhir bagi Aksa untuk melihat wajah Amira. Ancaman itu menggantung di udara, membuat Aksa dan Amira saling berpandangan, mencoba mencari celah untuk bertahan. Tetapi mereka masih belum tahu langkah apa yang akan diambil oleh Pak Lian dan anak buahnya. Tanpa aba-aba, salah satu anak buah Pak Lian tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah Aksa. Serangan itu menjadi pemicu, membuat yang lain ikut menyerang dengan brutal. Aksa berusaha bertahan, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Pukulan demi pukulan menghantam tubuhnya, membuatnya tersudut dan tak berdaya. Dalam kekacauan itu, Aksa terlambat menyadari sesuatu. Amira telah dibawa pergi. Tatapannya memburu melihat Amira yang diseret paksa menuju sebuah mobil. Pak Lian melangkah tenang di belakangnya, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Kesadaran itu membuat Aksa semakin panik. Dengan suara parau, ia meneriakkan nama Amira, berusaha menerobos kepungan. Tetapi cengkraman anak buah Pak Lian terlalu kuat. Di sisi lain, Amira juga berusaha melawan, namun sia-sia. Ketakutan tergambar jelas di wajahnya saat Pak Lian dengan dingin memberi perintah agar segera memasukkannya ke dalam mobil. Sekuat tenaga, Amira berusaha menolak, tetapi tangan-tangan kasar itu memaksanya masuk. Mesin mobil menderu, siap membawa Amira pergi entah kemana. Di saat yang hampir putus asa, suara tembakan tiba-tiba menggelegar di udara. Semua orang tersentak. Di kejauhan, Pak Bastian berdiri tegap dengan pistol yang masih berasap di tangannya. Dengan penuh amarah, ia memerintahkan pasukannya untuk melawan anak buah Pak Lian. Kesempatan itu dimanfaatkan Aksa untuk melepaskan diri. Ia segera berlari, tetapi terlambat. Mobil yang membawa Amira sudah melaju kencang, meninggalkan debu yang mengepul di jalanan. Pak Bastian dan supirnya berusaha mengejar, namun usaha mereka sia-sia. Pak Lian berhasil membawa Amira pergi. Beberapa waktu kemudian, di sebuah hutan belantara, Amira berdiri gemetar di tepi jurang. Pak Lian menatapnya dengan senyum penuh kemenangan, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya. Tanpa ragu, mereka mendorong Amira. Tubuhnya terhempas, berguling-guling menuruni lereng curam. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Kesadarannya mulai mengabur. Ia tak tahu apakah masih bisa bertahan atau tidak. Sementara dari atas, Pak Lian memperhatikan dengan puas. Ini adalah balasan untuk Amira, karena telah memilih Aksa dan meninggalkan Galang. Di tempat lain, Aksa akhirnya menemukan lokasi jatuhnya Amira. Dengan nafas tersengal, ia berteriak memanggilnya. Ketika melihat Amira yang tergeletak tak sadarkan diri, hatinya mencelos. Dengan penuh kehati-hatian, ia turun mendekatinya. Matanya berkaca-kaca. Ia memohon agar Amira bertahan, karena ia tak sanggup kehilangannya. Apalagi ada sesuatu yang jauh lebih ia khawatirkan, kandungan Amira. Tanpa membuang waktu, Aksa segera berusaha menyelamatkannya. Sementara di tempat lain, Pak Bastian dengan panik memberi kabar pada Yuda. Mendengar itu, Yuda dilanda dilema. Di satu sisi ia mengkhawatirkan soal keselamatan Amira,
Namun di sisi lain, ia juga tak tahu apakah bisa melawan orang yang selama ini dianggapnya sebagai penolong dan sekutunya.